Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mimpin doanya? Yang biasa mimpin doanya? Ayo silakan, Rega. Anak soleh dan soleha. Iya. Doa mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya, ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti semangat semua ya sekolahnya ya. Iya, oke. Ini Ibu ada motivasi, video motivasi ya. Kalian tolong disimak ya. Imam Syafi'i pernah memberitahukan kepada kita bagaimanakah bisa sukses dalam belajar. Ada 6 hal yang beliau sampaikan jadi modal penting untuk belajar. Kata Imam Syafi'i dalam bait syairnya, beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiriha bibayanin." Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan dicapai kecuali kalau melakukan 6 hal. Aku akan memberitahukanmu mengenai rinciannya, mengenai penjelasannya. Beliau katakan, zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Yang pertama, zakaun, cerdas. Cerdas itu anugerah. Cerdas ini dipakai oleh para ulama untuk belajar juga. Ulama itu rata-rata punya kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, harus semangat. Gak ngantuk-ngantukan berarti. Kalau ngantuk, ambil wudhu lagi, harus ini lagi, belajar lagi. Yang ketiga, wastibarun, harus sabar. Karena belajar itu siang dan malam. Yang keempat, wa bulghatun, butuh modal. Modalnya itu apa? Kalau kita itu belajar, apa-apa itu butuh untuk dibeli. Kalau ini butuh untuk melakukan perjalanan, butuh uang bensin. Kalau itu di sekolah, butuh untuk beli buku, untuk jadi panduan. Karena tidak cukup dengan satu buku. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustadzin, belajar dari guru. Tidak bisa belajar otodidak, apalagi ini dalam masalah ilmu agama, harus ada guru yang mandu. Yang keenam, watulu zamanin, butuh waktu yang lama. Jangan cuma ngaji cuma 1 kali 2 kali, 1 bulan 2 bulan, mengatakan saya sudah punya ilmu yang banyak. Belum cukup. Itu motivasi hari ini. Apa judulnya tadi? Cara sukses belajar apa? Belajar menurut Imam Syafi'i. Ya. Jadi belajar itu kalau yang terakhir itu adalah perlu guru ya. Perlu guru, tidak bisa sendiri atau otodidak, harus ada panduannya kayak gitu ya. Jadi nggak ada, kalau otodidak bisa, tetapi untuk yang tambahan seperti itu. Tapi kalau untuk belajar yang di sekolah itu perlu guru supaya kita tidak tidak salah dalam langkah. Oke, sebentar ya. Selanjutnya ini ada apersepsi ya. Apersepsinya itu gambar apa ya, anak-anak? Gambar hutan. Oke. Pernahkah kalian pergi ke hutan? Pernah. Gimana? Pernah? Pernah. Ya, pernah. Hutannya di mana nih kalau di sini? Bukit Kaba. Ya, Bukit Kaba. Kalau harusnya Gunung Kaba ya? Ya. Ya, karena ketinggiannya lebih dari 700 mdpl ya, itu dinamakan gunung seperti itu ya. Selanjutnya ada apa saja di hutan? Silakan dijawab. Apa saja? Pohon. Oke, pohon. Apa lagi? Silakan. Tanaman liar. Apa? Hewan liar. Hewan liar. Terus apa lagi?
penebangan liar. Ya, ini yang bagus atau enggak kalau terjadi penebangan liar kayak gini? Tidak. Tidak ya. Oke, tidak bagus. Terus, nah ini masalah apa yang terjadi pada hutan itu yang digambar terutama atau pada hutan-hutan yang lainnya? Masalah apa? Masalah itu apa kalau digambar? Penebangan. Ya, penebangan. Liar. Ya, penebangan liar. Ada lagi masalahnya yang lain? Apa? Akan terjadi longsor. Akan terjadi longsor. Masalahnya ada lagi yang lain? Kalau misalnya Dan akan menyebabkan kenapa? Dan akan menyebabkan banjir. Kalau misalnya kalian pergi ke gunung ya, naik gunung ya, terus melewati hutannya seperti itu, makan, ada makanan di jalan, terus ada bungkusnya. Apa masalah yang bisa ditimbulkan dari situ? Oh ya, masalah sampah. Oke, banyak ya masalahnya ya. Terus, nah sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi akar permasalahannya? Kalau di sini, kalau di gambar ini, akar permasalahannya itu apa? Yang paling dominan? Nada? Penggundulan hutan. Ya, tepuk tangannya ya untuk kita semua ya. Ayo. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita itu adalah melalui model project based learning, peserta didik diharapkan mampu nanti kalian membuat proyek ya. Proyeknya itu adalah slogan sederhana di samping kalian mengerjakan evaluasi. Jadi yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam hutan di Indonesia dengan baik ya. Yang kedua itu menganalisis upaya pelestarian hutan di Indonesia dengan baik. Terus yang ketiga membuat slogan sederhana tentang pelestarian hutan dengan baik. Seperti ini ya. Jelas ya tujuannya ya. Nah ini untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu setelkan video satu lagi ya. Silahkan disimak dan nanti bisa berguna untuk kalian membuat proyeknya ya, slogannya dan mengisi evaluasi ini ya. Silahkan disimak. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama ya dalam materi potensi sumber daya alam Indonesia. Mari kita mulai dan tetap semangat. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Yuk teman-teman, kita pelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa perbedaannya ya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, gas alam,
dan mineral lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus kita hemat teman-teman, karena proses pembentukannya sangat lama. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatis. Sumber daya alam terestris yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan, contohnya hutan, daerah pertanian, dan barang tambang. Sumber daya alam akuatis yaitu sumber daya alam yang terletak di perairan atau laut, contohnya ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Ternyata jenis sumber daya alam itu sangat banyak ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan di Indonesia banyak menghasilkan kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya, kayu meranti yang dihasilkan di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kayu akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Banyak sekali hasil hutan yang dihasilkan oleh negara kita ya teman-teman. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena sumber daya alamnya yang sangat banyak. Teman-teman, tahukah kalian ternyata hutan itu sangat banyak jenisnya? Yang pertama, hutan hujan tropis. Ini adalah jenis hutan yang paling banyak di Indonesia. Ciri khas dari hutan ini, ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, dan selalu hijau. Yang kedua, hutan musim. Biasanya, pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Yang ketiga, hutan sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara. Yang keempat, hutan bakau. Biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang. Tahukah teman-teman manfaat dari hutan? Yang pertama, hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, hutan berfungsi sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hutan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi terkendali. Dan yang kelima, hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dari produk yang dihasilkannya. Nah teman-teman, banyak sekali manfaat dari hutan itu ya. Namun sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Kita harus ikut menjaga kelestarian hutan ya. Contohnya dengan memelihara tanaman dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang hutan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya, itu adalah video tentang apa tadi? Sumber daya alam
khususnya itu adalah hutan ya, seperti itu. Jadi ya kita harus melestarikan keberadaan hutan ya. Oke, selanjutnya sebentar ya, Ibu buka dulu PowerPoint-nya tadi. Ya, nah ini coba lihat di sana belum kelihatan. Oke. Nah itu kalian sudah berada dalam kelompok kecil yang heterogen ya, kemarin sudah disampaikan, beranggotakan 4 sampai 5 orang yang dibentuk ya. Terus masing-masing kelompok ada yang laki-laki, terus ada yang perempuan. Masing-masing kelompok ada yang mudah memahami pelajaran, ada yang masih kesulitan. Terus tujuannya kenapa dibuat kelompok itu heterogen adalah supaya kita semua selalu berinteraksi dengan banyak orang, seperti itu ya. Jadi tidak dengan yang itu saja, atau bahasa gaulnya 4L apa tuh? Lu lagi kayak gitu ya. Jadi semuanya harus bisa saling berinteraksi, berkolaborasi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nah ini adalah bentuk dari LKPD-nya ya. Jadi ada lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik ini adalah untuk apa? Membuat slogan. Di sini ada panduannya ya. Ada panduannya, petunjuknya, terus langkah-langkah pembuatan slogan sederhana. Jadi nanti kalian ya membuat slogan sederhana tentang pelestarian hutan ya. Jadi tentang pelestarian apa? Hutan, seperti itu. Jadi Ibu kasih waktu berapa ya? Waktu 10 menit ya. Nah, waktu 10 menit untuk kalian membuat slogan. Silakan Bu diskusikan di kelompoknya masing-masing, silakan. Dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, dibuat ya. LKPD-nya Ibu kasih sama kertas untuk buat slogan ya, sama bahan ajarnya. Ini kelompok, oh ini bebas ya.